Kompas TV. Jangan jadikan KPK alat politik. Tidak boleh KPK dijadikan alat politik oleh penguasa. Namun, KPK menjadi seperti sekarang ini juga sebenarnya karena ada proses politik yang mengubahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah anak kandung Gerakan Reformasi 1998. KPK lahir tahun 2002 atau 4 tahun setelah Gerakan Reformasi. Presiden saat itu Megawati Soekarno Putri menandatangani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Undang-undang itu menegaskan KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang yang sama melarang KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Oleh karena tidak boleh menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara, dalam mengusut kasus korupsi, penyelidik KPK harus sudah mengumpulkan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Keharusan ini yang menjadikan KPK selalu mampu membuktikan terdakwa perkara korupsi bersalah di pengadilan. Dalam bertugas, KPK juga efektif karena bekerja satu atap untuk menyelidiki, menyidik, sekaligus menuntut perkara korupsi. Itulah masa ketika KPK menjadi harapan dan selalu menempati peringkat paling tinggi kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Namun semua berubah. Pernyataan keheranan Megawati yang juga Ketua Umum PDIP bahwa kadernya kerap dijadikan sasaran aparat penegak hukum yang disampaikan bersamaan saat KPK memeriksa sejumlah kader partai itu harus dimaknai 2 hal. Pertama, pengingat agar KPK jangan sampai dijadikan alat politik bagi penguasa untuk memberangus lawan politik lewat pengusutan kasus korupsi. Kedua, keraguan terhadap independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum tak bisa dilepaskan dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 di ujung periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 30/2002 mengubah wajah KPK selamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2019, KPK adalah lembaga penegak hukum dalam rumpun eksekutif. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN. Undang-undang baru juga membuat KPK dapat menghentikan penyelidikan dan penuntutan perkara. Revisi undang-undang didukung penuh semua partai politik, termasuk PDIP, yang merupakan penyokong utama Presiden Jokowi. Sebelum revisi undang-undang, KPK pernah diterpa isu radikalisme pegawai. Setelah revisi undang-undang KPK, pegawai harus ikut tes wawasan kebangsaan atau TWK agar bisa diangkat menjadi ASN. Sebagian pegawai tersingkir lewat TWK, padahal mereka justru yang terbaik. Sementara isu radikalisme pegawai KPK malah tak terbukti. Setelah revisi Undang-Undang KPK, beberapa kali unsur pimpinan KPK terkena masalah etik. 2 unsur pimpinan KPK mundur karena persoalan etik, diantaranya Lili Pintauli Siregar dan Firly Bahuri. Apabila sekarang ada politisi yang mengkhawatirkan KPK menjadi alat politik penguasa, seharusnya mereka juga bercermin. Merekalah yang menjadikan KPK seperti sekarang. Agar tak jadi alat politik penguasa, kembalikan KPK seperti dahulu.